Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, kelompok 4, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, ingin mempresentasikan video pembelajaran hak asasi manusia. Tujuan kami dalam membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas Critical Book Review mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Hurriani Esos, MAP. Kami menggunakan dua buku. Yang pertama, buku dari kampus, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, yang dibuat oleh tim dosen Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2024. Dan juga buku pembandingnya dengan berjudul Negara, HAM, dan Demokrasi oleh Dr. Dora Kusumastuti, SH.MH. Adapun poin-poin yang kami bawakan, yang pertama pendahuluan, kewarganegaraan, warga negara Indonesia, prinsip-prinsip hak asasi manusia, persepsi internasional hak asasi manusia, asas kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sejarah hak asasi manusia, HAM dalam UUD NKRI 1945, konsep dasar hak asasi manusia. Melalui buku utama, pengertian hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau status sosial. HAM bukanlah suatu pemberian dari negara atau pihak ketiga, melainkan hal yang lahir bersamaan dengan keberadaan manusia. Melalui buku pembanding hal yang ingin bahas, yaitu pengertian hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak ini bersifat asasi atau universal, sehingga dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama, atau kelamin. Konsep warga negara dalam bahasa Inggris yaitu disebut citizen, dalam bahasa Yunani disebut dengan civis, yang berarti penduduk sipil. Warga Indonesia, di definisi warga negara Indonesia secara teoritis tidak mudah, namun secara umum warga negara Indonesia adalah orang yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Warga negara Indonesia. Secara teoritis, upaya mendefinisikan warga negara siapa yang menjadi warga negara untuk semua negara tidak mudah. Hal ini ditentukan karena suatu definisi warga negara untuk satu negara berbeda dengan definisi warga negara lainnya. Jauh sebelum adanya konsep negara modern, Aristoteles pernah mengantisipasi bahwa the definition of citizen is question which is often disputed. There is no general agreement on who is citizen. Yang menurut para ahli mencerminkan penghargaan dan menghilangkan diskriminasi tentang siapa warga negara Indonesia dinyatakan pada pasal 4 UU nomor 12 tahun 2006, yaitu di samping itu ditentukan pula bahwa yang menjadi warga negara Indonesia dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 nomor 12 tahun 2006 adalah yang pertama, anak warga negara Indonesia,
Yang lahir di luar perkawinan yang sah belum berusia 18 tahun dinyatakan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tentang diakui sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, warga negara Indonesia yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara yang asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia. Asas kewarganegaraan. Dalam penentuan kewarganegaraan ada dua asas pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan kewarganegaraan. Tetapi dalam berbagai literatur hukum dan dalam praktek dikenal adanya 3 asas kewarganegaraan masing-masing adalah yaitu ius solis, yang kedua ius sanguinis, dan asas campur. Dari ketiga asas itu yang dianggap sebagai asas yang utama adalah asas ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah atau kelahiran seseorang dianggap berstatus warga negara dari negara A karena ia dilahirkan di negara A tersebut. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga tuanya yang warga negara suatu. Misalkan seseorang yang lahir di Indonesia namun tuanya memiliki kewarganegaraan dan negara ia, maka mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya. Sedangkan asas kewarganegaraan khusus ialah asas yang terdiri atas beberapa macam atau pedoman kewarganegaraan, yaitu yang pertama asas kepentingan, yang kedua asas perlindungan, yang ketiga asas persamaan, yang keempat asas substantif, yang kelima asas non-diskriminatif, yang keenam asas pengakuan dan permohonan terhadap HAM, yang ketujuh asas keterbukaan, dan yang terakhir itu asas publitas. Cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Terdapat 2 cara dalam memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama, kelahiran di wilayah hukum Indonesia. Dan yang kedua, dengan cara kewarganegaraan atau naturalisasi. Selain itu, terdapat 5 cara perolehan kewarganegaraan. Yang pertama, citizenship by birth, yaitu perolehan kewarganegaraan berdasarkan tempat dan waktu kelahiran. Jika seseorang lahir di tempat tersebut, maka otomatis dia memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat dia lahir. Yang kedua, citizenship by descent. Cara perolehan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, yaitu ketika orang tua atau kakek neneknya berada di wilayah negara tersebut, otomatis dia memiliki perolehan kewarganegaraan dari negara tersebut. Yang ketiga, citizenship by naturalization. Kewarganegaraan orang asing melalui permohonan, proses di mana seseorang memperoleh status kewarganegaraannya dari suatu negara setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu, yang keempat, citizenship by registration, yaitu seseorang dapat menjadi warga negara setelah melalui proses pendaftaran. Biasanya dengan memenuhi persyaratan tertentu, tapi cara ini lebih sederhana daripada cara naturalization tadi. Yang selanjutnya, citizenship by incorporation of territory, yaitu proses ini terjadi karena adanya perluasan wilayah. Selain cara memperoleh kewarganegaraan, ada pula cara dinyatakan kehilangan kewarganegaraan. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri. Yang kedua, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan oleh diri sendiri. Lalu yang ketiga, bertempat tinggal di luar wilayah NKRI selama lebih dari 5 tahun tanpa adanya alasan yang jelas dan juga tanpa adanya dinyatakan dinas ke luar negeri. Lalu yang selanjutnya, konsep dasar hak asasi manusia. Konsep dasar hak asasi manusia mencakup beberapa hal, yaitu prinsip-prinsip mendasar yang mengakui dan melindungi hak-hak inheren yang setiap individu tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Berikut ada 8 beberapa konsep dasar HAM. Yang pertama, universalitas.
Yang kedua, kedudukan inheren. Yang ketiga, non-diskriminasi. Yang keempat, tanggung jawab negara. Yang kelima, partisipasi dan keterlibatan. Yang keenam, hak berjenjang. Yang ketujuh, hak asasi manusia internasional. Yang kedelapan, keberlanjutan dan perkembangan. Prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang latar belakang, ras, suku, agama, maupun status sosial. Yang kedua, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun dengan alasan apapun. Nah, selanjutnya, hak asasi manusia saling bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Di sini saya akan membahas sejarah dari hak asasi manusia. Yang pertama ialah Piagam Madinah, dibentuk pada tahun 622 di Madinah. Dan selanjutnya ialah Piagam Carta, dibentuk pada tahun 1215 di kawasan Eropa. Dan selanjutnya ialah Declaration of Independence, dibentuk pada tahun 1276 di Amerika. Yang terakhir ialah Revolusi Prancis, dibentuk pada tahun 1789 di Prancis. Baik, selanjutnya itu HAM dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, undang-undang tentang HAM ini juga sudah lama diatur, yaitu sejak tahun 1945. Itu dapat kita lihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama yang dinyatakan kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, dari pernyataan itu merupakan pengakuan secara yuridis tentang hak asasi manusia dalam kemerdekaan. Selanjutnya kita dapat melihat dalam alinea ketiga yang dinyatakan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, dari kedua alinea tersebut itu kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Dasar itu mendukung secara penuh tentang hak-hak asasi manusia di negara Indonesia ini. Nah, untuk selanjutnya itu tentang rincian Undang-Undang Dasar tentang HAM ini itu kita dapat melihat dalam dari pasal 28A sampai pasal 28J. Untuk studi tes kami itu membahas tentang pemberian hukuman mati kepada 2 bandar narkoba yang menjual 137 kg sabu di Jakarta Timur. Ini kejadiannya terjadi pada Desember tahun 2021 yang lalu. Nah, sebagai pertanyaannya yaitu, apakah pemberian hukuman mati ini relevan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu kita terlebih dahulu melihat konsistensi hukum, yaitu Mahkamah Agung atau MK telah menyatakan bahwa pemberian hukuman mati tidak melanggar konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah harus secara tegas dan harus dengan serius dalam menanggapi masalah tersebut. Apalagi jika tentang narkoba ini. Narkoba ini benar-benar sangat mematikan dan merugikan bagi masyarakat, terlebih kepada generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bagi bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu pemberian hukuman mati ini agar mencegah dan memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku tersebut. Jadi jika dari kelompok kami tentang relevansi antara pemberian hukuman mati tadi terhadap 2 pelaku dan relevansinya terhadap undang-undang tadi itu tidak melanggar konstitusi atau hukum sama sekali. Penguatan HAM berbasis demokrasi. HAM dan demokrasi ini merupakan 2 konsep yang tidak dapat dipisahkan karena 2 konsep ini lahir dari adanya kerja keras manusia dalam mencapai dan mempertahankan hak kemanusiaannya. Jadi ketika seorang individu masuk ke dalam masyarakat, itu dia akan mengharapkan agar hak-hak sipilnya itu dapat dijunjung tinggi dan juga sekaligus dengan kebebasan atas dirinya sendiri. Nah, ketika ia mengharapkan jaminan atas kebebasan itu dapat diwujudkan melalui masyarakat yang demokratis. Nah, dari pernyataan tersebut, kita dapat menarik asumsi bahwa demokrasi itu dapat menjadi jalan dalam mewujudkan dan memperkuat hak asasi manusia.
Kejadian tadi disebut dengan bullying. Bullying adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dan bullying ini juga kerap terjadi di lingkungan sekitar kita. Pelaku bullying dapat dikenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72 juta. Jadi kami himbau kepada teman-teman semua, jika melihat adanya kejadian bullying ini di sekitar teman-teman, segeralah melapor kepada pihak yang berwajib. Jadi kesimpulan dari materi kami ini ialah HAM atau hak asasi manusia ialah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang, ras, agama, maupun status sosial. HAM membentuk identitas warga negara. Nah, dan juga diatur oleh aturan yang universal dan tidak bisa dihapus oleh siapapun. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih.